Selamat sore teman-teman sebangsa setanah air. Salam damai Indonesia. Muncul pertanyaan dalam benak saya seiring berjalannya usia kekristenan saya dan pemahaman saya tentang Indonesia serta tentang teologi. Pertanyaannya begini, apakah Kristen di Indonesia itu benar-benar orang Indonesia? Mengapa pertanyaan ini muncul? Sampai hari ini, sebagai orang Kristen, sebagai orang yang belajar agama Kristen dan teologi Kristen, dan memiliki gelar kerohanian maupun bidang akademis di bidang teologi Kristen, saya sangat jarang atau hampir tidak pernah mendengarkan khotbah-khotbah tentang ideologi Pancasila, tentang Bhinneka Tunggal Ika, tentang cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia. Hampir tidak dengar. Apalagi di ibadah-ibadah hari Minggu ya, khotbah-khotbah tentang ideologi Pancasila, cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia itu tidak terdengar. Kalaupun ada materi-materi tentang Pancasila mungkin ya, kebinekaan atau lainnya, itu pada event-event khusus yang memang ya hanya sekedar begitu ya. Jadi ideologi Pancasila tidak lagi menjadi kebutuhan kita sebagai orang Kristen. Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangwa tidak lagi menjadi kebutuhan kita sebagai orang Kristen. Cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia, mengapa negara ini dibangun, juga tidak menjadi kebutuhan atau tujuan kita orang Kristen di Indonesia. Itulah sebabnya saya bertanya, benarkah kita Indonesia? Kan begitu. Nah, sebaiknya ya Pancasila itu harus dikhotbahkan di dalam ibadah hari Minggu ya. Pancasila itu menjadi kebutuhan kita. Kita bisa membangun khotbah, membangun teologi dari teks-teks Pancasila itu. Bisa kok. Dan saya sangat yakin itu akan membuat kita semakin cinta kepada Republik ini. Dan dengan kecintaan kita kepada Republik ini, itu berarti kita semakin mengabdi kepada Tuhan. Karena bentuk pengabdian kepada Allah itu kan tidak harus pemikirannya, konsepnya dari luar negeri, ya. Seperti cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia. Pada pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945, pada alinea yang keempat, itu adalah cita-cita kemerdekaan Republik ini, ya. Setelah 3,5 abad lamanya, Nusantara dijajah oleh bangsa-bangsa Eropa, lalu seluruh penduduk Nusantara sepakat menjadi satu dalam satu Indonesia. Itulah sebabnya Indonesia itu adalah sebuah pengalaman hidup bersama dalam satu konstitusi atas seluruh penduduk Nusantara sejak 17 Agustus 1945. Makanya di sana ada pernyataan Soekarno yang terkenal dan disebut sebagai ayat Soekarno. Indonesia dibangun dari kita semua untuk kita semua. Dari seluruh penduduk Nusantara untuk seluruh penduduk Nusantara yang telah sepakat menjadi Indonesia. Nah, oleh karena itu cita-cita kemerdekaan yang ada pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea yang keempat itu harus dikhotbahkan dalam ibadah-ibadah hari Minggu maupun juga di ibadah-ibadah agama lain gitu. Karena saya yakin itu tidak mungkin menyalahi perintah Allah semesta alam, tidak mungkin. Nah, ada 4 cita-cita kemerdekaan Republik ini ya. Yang pertama itu melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Ini bagus untuk dikhotbahkan menjadi kebutuhan warga negara Indonesia apapun agamanya. Lalu cita-cita yang kedua itu adalah memajukan kesejahteraan umum. Jadi jemaat juga harus dikhotbahkan mengambil peran sebagai Indonesia apapun agamanya untuk memajukan kesejahteraan umum. Lalu cita-cita yang ketiga adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini nggak pernah dikhotbahkan. Yang dikhotbahkan itu adalah ya baik sih, baik ya persoalan, masalah,
lalu pandangan-pandangan teologi orang luar negeri. Oke lah, oke, saya bisa menerima itu. Tetapi bagaimana dengan keindonesiaan kita? Bagaimana dengan filosofi, falsafah, ideologi yang dicetuskan oleh para pendiri bangsa? Apakah ini tidak perlu kita khotbahkan sebagai seorang pendeta? Lalu yang keempat, ikut serta melaksanakan ketertiban dunia. Ini cita-cita dibangunnya republik ini. Jadi kalau boleh ya, saya mengajak teman-teman sebangsa setanah air, para pendeta, ya, kita belajar teologi itu bagus, tapi belajarlah juga sejarah bangsa ini. Belajarlah juga filosofi bangsa ini, ideologi Pancasila, mengapa ada Pancasila, cita-cita kemerdekaan republik ini. Belajarlah juga, dan itu kita bisa khotbahkan. Ya. Saya sedang berpikir, mungkinkah saya mendirikan sebuah sinode baru, ya, di mana gereja itu nafasnya itu betul-betul Indonesia. Karena memang selama ini semua gereja, apapun sinode, itu kiblatnya ke Eropa. Dan ada juga yang kiblatnya ke Yahudi, ya. Terlalu sering mengajarkan keyahudian, ya. Sampai lupa keindonesiaan. Makanya saya sedang berpikir, mungkinkah suatu saat jika Tuhan menghendaki, saya membuat sebuah sinode baru, gereja Kristen yang memang basicnya itu Indonesia semua, tanpa melanggar kebenaran-kebenaran dari Allah semesta alam yang kita kenal dalam nama Yesus Kristus, yang mungkin bisa saja bertabrakan dengan konsep-konsep teologi para pendahulu. Karena memang saya Indonesia, saya harus menjaga Indonesia, saya harus mendukung Indonesia lebih daripada pemikiran-pemikiran teologi Kristen yang ada di Eropa dulu. Walaupun itu baik, tapi mungkin tidak cocok untuk konteks Indonesia. Saya sedang berpikir, mungkinkah itu terjadi? Sinode gereja yang nafasnya itu betul-betul Indonesia, kiblatnya ke sorga. Kalau memang itu harus terjadi, ya mohon dukungan doa dari teman-teman sebangsa tanah air. Selamat sore, saya Hasiholan Sialoho, teolog Pancasila.